Datang dari Persia menuju Jawa, seorang ulama bijak bernama Maulana Malik Ibrahim. Dialah yang kelak dikenal sebagai Sunan Gresik Pelopor, Wali Songgu. Ia berdakwah bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan pengobatan, kebaikan, dan pelayanan. Setiap hari, ia menolong rakyat yang sakit dan miskin. Dari akhlaknya, orang-orang mulai mengenal Islam, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai rahmat. Ia memperkenalkan cara bertani yang lebih baik, mengajarkan masyarakat agar mandiri dan sejahtera, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Dakwahnya lembut dan bersih. Dari Gresik, cahaya Islam mulai menyebar ke seluruh Jawa. Warisannya sederhana, namun abadi. Tebarkan kebaikan, biar Allah yang menjelaskan sisanya. Dari tanah Arab menuju Jawa, datanglah seorang ulama muda bernama Raden Rahmat. Dialah yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Ia berdakwah dengan santun, menebar kasih sayang. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan ilmu dan keteladanan. Di Ampel Denta, ia mendirikan pesantren, tempat lahirnya para penyebar Islam besar, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ia mengajarkan falsafah hidup sederhana. Moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madon, moh madat. Artinya, jauhi maksiat, jaga diri dengan iman. Dari tangannya, lahir generasi penyebar Islam di Nusantara. Ia bukan hanya wali, tapi guru para wali. Warisannya bukan harta, tapi akhlak dan ilmu yang menuntun zaman. Dari Tuban, lahirlah seorang wali bijak bernama Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, pewaris ilmu dan dakwah penuh cahaya. Ia berdakwah dengan cara yang unik, melalui seni dan gamelan. Suaranya bukan hanya menggetarkan telinga, tapi juga menyentuh hati. Lewat tembang-tembangnya, ia menyampaikan pesan tauhid dan akhlak. Dakwahnya halus, tapi maknanya dalam, seperti nada yang menuntun jiwa. Suatu hari, ia menuntun seorang pemuda bernama Raden Said menuju jalan taubat. Dari bimbingannya lah lahir Sunan Kalijaga. Sunan Bonang mengajarkan Islam tanpa kekerasan, dengan kebijaksanaan, seni, dan kasih sayang. Ia membuktikan suara yang lembut bisa menaklukkan hati yang keras. Dari gamelan hingga jiwa manusia, Sunan Bonang menabuh. Bukan sekadar nada, tapi menabuh hati agar ingat pada Sang Pencipta. Sejak kecil, ia sudah paham satu hal yang sangat mendalam. Agama itu seharusnya bikin hidup orang lain jadi lebih baik, bukan lebih rumit. Inilah kisah luar biasa. Sunan Derajat dikirim ke daerah yang paling terpuruk, tempat di mana harapan seolah telah lenyap. Ia datang bukan dengan ceramah yang bikin pusing, tidak. Dia datang dengan tangan yang siap menolong, siap untuk beraksi. Dia mendirikan lumbung pangan yang megah, membantu fakir miskin dengan segenap jiwa, bahkan menyediakan tempat perlindungan yang nyaman untuk para korban bencana. Aksi dulu, bicara belakangan bro. Dan yang bikin ini semakin unik, dia menciptakan gending-gending lucu yang isinya nilai-nilai moral yang menggetarkan jiwa. Anak-anak belajar akhlak sambil bermain. Dan siapa yang bisa menolak itu? Dengan perlahan, daerah miskin itu bangkit kembali. Berkat satu wali yang percaya penuh, jika kita mengangkat derajat manusia, maka iman pun akan terangkat bersama-sama. Inilah dia, Sunan Derajat, wali yang tidak banyak bicara, tapi perbuatannya benar-benar mengubah wajah sebuah pesisir. Dan sampai hari ini, namanya tetap jadi simbol kasih sayang yang tak lekang oleh waktu. Siapa yang tidak terinspirasi oleh sosok luar biasa ini? Kisahnya dimulai dramatis. Seorang bayi hanyut di laut, lalu diselamatkan nelayan dan dibesarkan dengan penuh kasih. Kelak, bayi itu dikenal sebagai Sunan Giri. Tumbuh menjadi pemuda cerdas,
ia menimba ilmu pada Sunan Ampel dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Tantangannya bukan sedikit. Di tanah yang masih kuat adatnya, ia harus menaklukkan hati sebelum menyampaikan ayat, dan ia melakukannya dengan akhlak, bukan amarah. Ia terkenal sebagai pencipta permainan anak penuh makna, seperti jelungan dan cublak-cublak sueng. Cara halus mengenalkan nilai Islam pada generasi kecil. Sunan Giri mendirikan Giri Kedaton, pusat ilmu yang dihormati hingga kerajaan-kerajaan. Dakwahnya tegas, tapi bijaksana. Suaranya didengar bukan hanya di Jawa, tapi sampai ke Nusantara Timur. Ia dikenang sebagai penguasa ilmu, pendidik, sekaligus pemimpin spiritual. Pesannya jelas, bangunlah ilmu, maka umat akan bangkit. Dulu, ada seorang pemuda bernama Raden Said, putra Adipati Tuban. Ia dikenal kaya, tapi hatinya gelisah melihat rakyat hidup miskin. Karena tak tahan, ia mencuri harta para bangsawan bukan untuk dirinya, tapi untuk membantu orang kecil. Hingga suatu hari, ia tertangkap oleh Sunan Bonang. Namun bukannya dimarahi, Raden Said justru diajak bertaubat dan belajar agama. Ia disuruh menunggu di tepi sungai sambil menjaga tongkat Sunan Bonang sampai tumbuh lumut di sekitarnya. Dari situlah ia mendapat nama Kalijaga, artinya penjaga kali. Mulai saat itu, Ia berdakwah dengan cara yang lembut melalui seni wayang dan budaya Jawa agar Islam mudah diterima masyarakat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kearifan. Pesannya sederhana: jadilah cahaya di tengah gelap, bukan api yang membakar. Dialah Sunan Kudus, putra Sunan Ngudung, seorang wali yang terkenal dengan kebijaksanaan dan pendekatan. Dakwah yang penuh penghormatan. Ia membangun Masjid Menara Kudus, masjid unik dengan arsitektur mirip candi, tanda bahwa ia menghargai budaya setempat. Sunan Kudus berdakwah dengan pendekatan halus. Ia paham masyarakat saat itu masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha, maka ia tidak meruntuhkan, tapi merangkul. Ia bahkan melarang murid dan umatnya menyembelih sapi karena menghormati keyakinan Hindu. Langkah kecil ini membuat masyarakat membuka hati pada Islam. Ia dikenal sebagai wali yang ahli ilmu, tegas dalam prinsip, tapi lembut dalam cara. Sikapnya membuat Kudus menjadi pusat dakwah yang disegani. Warisannya jelas. Menghormati tradisi adalah jalan untuk menyentuh hati. Itulah jejak abadi Sunan Kudus, wali yang mengajarkan bahwa dakwah bukan merubah budaya, tetapi menghidupkan nilai kebaikan di dalamnya. Di lereng Gunung Muria yang sejuk, lahirlah seorang wali yang dakwahnya sederhana, tapi menyentuh hati ribuan manusia. Inilah kisah Sunan Muria. Beliau lebih suka turun langsung ke masyarakat kecil, petani, pedagang, nelayan. Dari merekalah ia menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang paling halus. Ia tak banyak berceramah. Ia mengajar sambil membantu, menyulam nilai agama dalam aktivitas sehari-hari. Sunan Muria terkenal memakai tembang tradisional dan kesenian rakyat. Lewat lagu-lagu sederhana, ia menanamkan akhlak dan kebaikan, cara yang langsung meresap ke hati. Ia memilih berdakwah di daerah terpencil, tempat para wali lain jarang menjangkau. Baginya, setiap jiwa berharga, meski jauh di puncak-puncak Muria. Hadirnya Sunan Muria membuat masyarakat pesisir dan pegunungan lebih damai, lebih rukun, dan makin dekat dengan nilai Islam. Sunan Muria dikenang sebagai wali yang mengajarkan kebaikan melalui ketulusan dan kesederhanaan. Dakwahnya pelan, tapi membekas selamanya. Ia adalah wali yang bukan hanya berdakwah, tapi juga pemimpin besar yang menghubungkan Nusantara dengan dunia. Inilah Sunan Gunung Jati. Dari muda, ia belajar jauh ke negeri-negeri Islam, ilmu agama, strategi,
dan bahasa ia kuasai, modal besar untuk memimpin kelak. Sepulangnya ke tanah Jawa, ia membangun Cirebon, menjadi kota pelabuhan yang damai dan makmur. Dakwahnya lembut, pendekatannya diplomatis. Sunan Gunung Jati tak hanya mengajar, ia menjalin hubungan dengan banyak kerajaan. Dari sinilah Islam menyebar ke barat Nusantara dengan cara yang teratur dan terhormat. Ia juga memakai budaya setempat, wayang, tembang, adat Cirebon, agar dakwah terasa dekat dan mudah diterima. Sosoknya dihormati sebagai pemimpin yang bijak, wali yang memperkuat persatuan, dan tokoh yang menjaga harga diri rakyatnya. Warisannya masih terasa hingga kini. Dari Cirebon, pesan Sunan Gunung Jati terus bergema. Bangun agama dengan ilmu, hiasi dengan persatuan. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.